Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Sahabat Granada yang dirahmati Allah, tidak terasa ya, ini sudah memasuki bulan Ramadan. Dan selayaknya sebuah perjalanan, selayaknya kita merasa antusias untuk mendatangi, untuk mengunjungi sebuah tempat yang baru, tapi di saat yang sama kita juga merasa berat untuk meninggalkan tempat indah yang sedang kita singgahi. Begitupun yang kita rasakan pada periode waktu ini. Kita antusias menyambut bulan Syawal, kita antusias menyambut momen Lebaran, tetapi rasanya berat ya meninggalkan bulan seistimewa Ramadan ini. Insya Allah akan selalu ada hikmah dalam setiap waktu yang terlewati. Terutama di bulan Ramadan, banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil. Salah satunya adalah bahwa bulan Ramadan mendidik kita untuk hidup lebih sehat, baik secara fisik maupun jasmani, ataupun secara mental. Bulan Ramadan adalah bulan di mana kita, Muslim, berkewajiban untuk puasa sehari penuh, dari mulai matahari terbit hingga matahari terbenam. Artinya kita hanya diperbolehkan makan ketika malam. Hal ini ternyata setelah diteliti oleh banyak ahli memberikan dampak yang positif kepada tubuh kita, sahabat Granada. Tubuh kita diajak untuk beristirahat sehingga memiliki lebih banyak waktu untuk melakukan proses detoksifikasi atau membuang racun-racun di dalamnya. Alhasil mungkin di pekan-pekan awal Ramadan kita akan merasa lelah, lemas, letih. Akan tetapi jika kita terus-menerus berusaha, terus-menerus semangat untuk mencoba, untuk tetap beraktivitas saat bulan puasa, itu ternyata di pekan ketiga tubuh kita akan terbiasa dengan sendirinya. Tubuh kita akan beradaptasi dan kemudian tubuh kita akan beradaptasi dengan proses detoksifikasi itu, dan akhirnya organ-organ yang ada dalam tubuh kita itu bisa bekerja secara optimal karena racun-racunnya sudah dibuang. Dan jika kita berpuasa sesuai dengan anjuran Rasulullah, insya Allah bukan cuma racun, tapi kadar kolesterol, gula darah, bahkan lemak dalam tubuh kita pun ikut terkendali. Insya Allah dengan berpuasa kita akan bisa menurunkan berat badan, kita akan bisa menghindari penyakit-penyakit kronis juga. Dan itu hanya jika kita berpuasa sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Nah, bagaimana kemudian puasa yang sesuai dengan sunnahnya Rasulullah, dengan tuntunannya Rasulullah? Yaitu Rasulullah senantiasa mengatakan untuk tidak berlebih-lebihan. Artinya ketika Ramadan kali ini gitu ya, sudah diberikan pola makan yang sesuai, ada sahur, ada berbuka, maka janganlah berlebih-lebihan. Ya, Rasulullah mengajarkan kita untuk tidak berlebih-lebihan, terutama ketika berbuka. Jadi tidak hanya Ramadan itu mengatur pola makan kita, tapi kita juga harus mengatur asupan yang masuk ke dalam tubuh kita, gizi, apakah makanan yang kita konsumsi itu halal dan thayyib atau tidak. Karena parameter bagi seorang muslim bukan hanya kehalalannya saja, tapi apakah makanan itu baik untuk tubuh kita ataukah tidak. Nah, jadi bukan berarti kita sudah menahan lapar seharian, kemudian kita boleh berlebih-lebihan saat berbuka. Berbukalah secukupnya, karena sunnah Rasulullah saja kan berbuka itu dengan air dan kurma. Nah, selain dari menjaga kesehatan jasmani, puasa Ramadan juga menjaga kesehatan mental kita, sahabat Granada.
Dengan adanya puasa, puasa Ramadan itu berbeda ya dengan puasa orang pada umumnya. Puasa Ramadan bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, tetapi puasa Ramadan itu tempatnya seorang muslim mengendalikan hawa nafsunya, mengarahkan emosinya, mengendalikan perasaannya. Sehingga setelah terbiasa selama 1 bulan mengendalikan perasaan, menjaga emosi, mengendalikan gorizah, mengendalikan naluri, itu akan dengan sendirinya mental kita pun akan sehat, karena kita akan lebih jarang stres, kita akan jadi lebih ikhlas, kita akan jadi lebih bersemangat juga, lebih positif dalam keseharian kita. Nah, dengan begitu Ramadan bisa mendukung, bisa membangun kesehatan mental bagi kita. Bukan cuma itu, di bulan Ramadan kita dianjurkan untuk apa? Untuk mendekatkan diri pada Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, hanya dengan mengingat Allah lah hati kita menjadi tenang kan? Nah, kalau mengingat Allah aja hati kita bisa menjadi tenang, bagaimana dengan mendekatkan diri pada Allah, bertaqarrub ilallah? Pasti bukan hanya ketenangan yang kita dapatkan, tapi juga kedamaian dan kebahagiaan hidup yang hakiki, yaitu dunia akhirat. Masya Allah kan? Dan insya Allah hal itu juga akan membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik. Kita akan jadi semakin termotivasi untuk hidup lebih sehat, supaya hidup kita lebih berkah, dan secara mentalitas kita juga akan jadi lebih positif. Nah, sahabat Granada yang dirahmati Allah, bulan Ramadan kali ini kita sudah dilatih gitu kan untuk memiliki pola hidup yang sehat. Jangan sampai kita merusak gitu kan habit yang sudah kita bangun itu oleh diri kita sendiri ketika bulan Syawal tiba. Kita makan seenaknya, tidak menjaga pola makan, kemudian kita tidak melaksanakan saum sunnah, kita kemudian tidak melanjutkan kebiasaan-kebiasaan saat bulan Ramadan, itu hanya akan membuat pola hidup sehat di bulan Ramadan itu sia-sia. Ya, jadi tetap pertahankan, karena setelah dilatih nih selama bulan Ramadan, tugas kita adalah istiqomah untuk mempertahankan pola hidup itu hingga kita bertemu dengan bulan Ramadan berikutnya. Alhamdulillah, bulan Ramadan sudah mendidik kita, sudah mengajarkan kita, melatih kita cara untuk hidup sehat. Nah, tinggal kitanya saja sekarang, apakah kita mau atau tidak untuk mempertahankan pola hidup sehat itu. Islam dengan segala kesempurnaannya, dengan segala kemuliaannya adalah solusi untuk setiap permasalahan. Maka betapa indahnya jika Islam bisa diterapkan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk kesehatan kita. Jadi, yuk semangat menjalani sisa-sisa hari Ramadan dan juga istiqomah untuk mempertahankan pola hidup sehat yang selama ini sudah kita bangun. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.